Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan weekend ini juga adalah weekend yang menyenangkan ya guys. Jangan kayak weekend yang kemarin. Saat ini kalian sedang menghabiskan weekend bersama orang yang menyenangkan gitu aja deh ya. Kalau masih belum bersama orang yang menyenangkan, mudah-mudahan di weekend depan sudah bersama orang yang menyenangkan ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan penting, urgent, mendesak yang perlu kalian ketahui guys selama 7 hari ke depan ya. Dan aku akan bacakan untuk ke-12 zodiac sign dimulai dari Earth sign dan diakhiri dengan water sign ya. Dimulai dari Taurus, ditutup dengan Pisces seperti biasa ya. Kalau aku bikin urutan dalam zodiak ya. Yang jelas ini bisa tentang apa saja guys. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang romance, bisa tentang keuangan, bisa tentang hubungan persahabatan atau hubungan dengan keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksakan ya. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys. Gak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan dalam readingan tarot, resonate atau gak resonate itu hal yang biasa. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke, aku hanya akan ambil 2 kartu saja dalam readingan urgent message. Yang pertama adalah kartu top of the deck. Where are you standing right now? Energi kamu saat ini ketika sedang menonton video ini. Dan kemudian kartu kedua adalah bottom of the deck. Itu peluang, prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Setelah itu aku juga akan ambil 1 kartu oracle guys sebagai nasihat atau petunjuk, clue untuk kamu menghadapi 1 minggu ke depan. Kali ini kita pakai deck Love and Light. Udah lama deck ini nggak keluar, jadi kita pakai dulu. Oke, aku akan shuffle 3 kali dan bagi 3 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. 1 lagi deh. Oke. Kemudian mari kita bagi 3. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling kuat, sesuai dengan 12 urutan zodiak yang biasa aku pakai ya. Everything is ready? Oke, belum. Tentu saja akan ada video extended di urgent message ya guys. Masing-masing elemen akan diambil 1 zodiak yang mewakili. Yang pertama ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus datang. Halo Taurus, apa kabar Taurus? Oke, yang kedua ada Fire sign ya guys. Aries, Leo, Sagittarius di sini. Oke, ada Aries. Kemudian yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, ada Gemini. Dan yang keempat ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancerian. Oke. Untuk Taurus, Aries, Gemini, dan Cancerian, kalau kalian nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message di minggu ini, termasuk lebih banyak nasihat untuk kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Ada 3 link aku bikin di situ. Kalau linknya bermasalah silahkan di chat ke aku, nanti tak balas ya guys, tak bantu cariin solusinya. Oke. Ready ya, sekarang everything is ready. Aku minum dulu, karena readingan ini akan panjang guys, kurang lebih sekitar 50-an menit. Dan non-stop ya, aku nggak bisa stop. Kalau stop nanti aku jadi blank. Ini disingkirin dulu deh. Oke, kita akan segera mulai dari Earth sign dulu. Yang pertama ada The Hierophant. This is Taurian card. Halo Taurus, apa kabar Taurus? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada release, yang di bawah ada the sun. Wow.
Oke, dua-duanya Major Arcana sekaligus datang Taurus, maka 1 minggu ke depan Divine Intervention 100% ada di dalam hidupmu ya guys. Kamu tidak bisa memilih, sorry itu say. Kamu tidak bisa menentukan langkahmu di 1 minggu ke depan karena kamu akan diarahkan oleh universe untuk kebaikanmu guys. Di kiri ada release, di kanan ada the sun, the death, dan kemudian the sun. Nah, sesuatu akan diangkat darimu guys, dibuang jauh-jauh darimu, dilepaskan darimu, tidak diizinkan untuk ada di dekatmu lagi. Yes, because this is the release atau kartunya para Scorpio ya. Kalian lihat di belakang ini adalah the temple, the twin temple istilahnya, kuil kembar, karena kartu rilisnya dari deck yang aku pakai saat ini, kartu the dead-nya ini berkaitan dengan soulmate, high level soulmate tingkat tinggi. Jadi kayak ada yang menjauhkan darimu dan kemudian itu untuk kebaikanmu begitu ya. Bisa jadi kalian akan mengakhiri hubungan guys. Menurut kalian itu ada koneksi yang sangat kuat sekali dengan seseorang dan itu akan diakhiri secara permanen, maybe, I don't know ya. Karena memang urusan kalian sudah selesai. Bisa jadi juga kamu berurusan sama karmic, urusan kamu sudah selesai, diakhiri, dirilis semuanya oleh universe, karena itu untuk kebaikan kamu Taurus ya. Karena berikutnya ada the sun. This is the ultimate happiness, kebahagiaan untuk kamu guys. Kalau kalian tanya apa kartu yang paling bahagia di deck tarot, ini kartu the sun ya. Nggak ada kartu yang lebih bahagia selain the sun ya. Jadi yang dilepaskan atau diangkat atau dibuang oleh universe dari hidupmu ini tujuannya adalah untuk kebahagiaanmu. Mungkin kamu akan sedih guys, kamu akan menangis, merasa seolah-olah tidak berdaya, karena memang this is divine intervention. Seperti yang aku bilang di awal, kamu gak bisa berbuat apapun ketika nanti yang dilepaskan itu ditarik darimu. Tapi itu tujuannya adalah untuk kebaikanmu, karena berikutnya akan ada kebahagiaan yang akan terasa di 1 minggu ini juga. Cepat semuanya terjadi dengan cepat dan berlalu dengan cepat. Mungkin efeknya akan terasa dari beberapa waktu sebelumnya di recent past untuk the dead ini, dan kemudian di beberapa waktu berikutnya untuk the sun ini masih ada kayak kebingungan gitu ya guys ya. Namanya kita dikendalikan, kita melakukan sesuatu di luar alam sadar kita, atau mungkin ada yang terjadi tanpa sekehendak kita begitu. Itu mungkin akan menyisakan kayak kebingungan atau kayak ketakutan begitu. But it will over soon Taurus ya, karena dijanjikan untukmu adalah the sun. Setelah kamu lepaskan atau ada perubahan besar-besar yang terjadi di dalam hidupmu, berikutnya adalah kegembiraan atau kebahagiaan dihadiahkan oleh universe, lagi-lagi dalam bentuk Major Arcana Taurus ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Be the powerful presence of peace. Mungkin akan ada konflik ketika proses rilis ini guys ya. Ketika ada yang dilepaskan atau ditarik atau dicabut atau dibuang dari hidupmu, itu akan membuat konflik karena kamu seperti berusaha untuk mempertahankan. Kamu kayak pengen genggam gitu ya, kayak pengen cengkram terus. Tidak ada gunanya Taurus, karena Major Arcana memang gak ada gunanya kita lawan. Ketika kita lawan memang mungkin bisa menunda sementara waktu, tapi setelah itu akan the tower akan datang berkali-kali, dan itu menyakitkan ya. Lebih bagus ketika dirilis, kalau perlu nangis ya silahkan nangis begitu, tapi itu untuk kebaikanmu. Dan carilah cara untuk membuat peace, damai bagi dirimu sendiri Taurus dalam situasi yang mungkin akan sangat-sangat chaotic, kacau di 1 minggu ke depan ya. Jadi kalau kacau banget guys, perubahan besar terjadi mengacaukan hidupmu di 1 minggu ke depan, ingatlah itu janjinya untuk the sun, untuk kebahagiaanmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah making peace to yourself, berdamai dengan dirimu sendiri atau menciptakan kedamaian untuk dirimu. Yes, kamu dapat video extended Taurus, kita akan bahas ini nanti di video extended. Kita segera teruskan untuk earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Oh, renewal, dan kemudian kartu berikutnya Knight of Wands. Oke. Di awal ada Major Arcana dan kemudian kartu kanannya itu minor ya, berarti setelah ada yang dilakukan oleh universe ke kamu, berikutnya terserah kamu mau berbuat apa begitu ya 1 minggu ke depan. Tapi yang jelas di awal minggu ini nggak bisa kamu
cancel, nggak bisa kamu tolak guys, ini harus terjadi. Renewal ini adalah pembaharuan gitu ya, bisa jadi rekonsiliasi atau reunited ya. Kalau ini related dalam hal romance untuk kamu, kemungkinan besar akan ada orang dari masa lalu yang muncul lagi di awal minggu ini di hidupmu Virgo. Kamu akan kembali berbicara dengan orang yang sudah lama tidak berbicara denganmu, atau akan ada perbaikan hubungan dari yang berantem jadi berbaikan ya. Mungkin kamu berantem sama saudara kandungmu, kakak kandung atau adik kandung begitu, dan di awal minggu ini kamu akan berbaikan kembali dengan dia ya. Yang pasti kartu renewal ini adalah kartu yang baik guys, dan ini diberikan oleh universe because major karena untuk kebaikan kamu Virgo. Oke, kalau untuk menjatuhkan atau menghancurkan kamu tidak mungkin kartu major arcana diberikan ya. Major Arcana datang di waktu yang tepat, divine time istilahnya, untuk kebaikanmu, oke? Dan berikutnya di akhir minggu ini ada kartu The Knight of Wands. Rekonsiliasi ini membuat kamu bergerak lebih cepat. Pembaharuan ini membuat kamu bergerak lebih cepat. Let's say misalnya kamu akan segera berbicara lagi dengan teman kantormu yang beberapa waktu lalu ada konflik, kalian diam-diaman begitu. Begitu renewal ini diberikan oleh universe, kalian berdua disuruh berurusan kembali. Kalian berdua itu kayak bergerak cepat untuk mencapai tujuan bersama. Tentu saja itu keuntungannya ada di kamu Virgo, dan keuntungannya dia juga dapat keuntungan yang lain begitu. Atau kalau kamu ada konflik dengan bosmu, setelah kalian reunited atau berbaikan kembali, berikutnya kamu bisa lebih fokus dengan pekerjaanmu, atau bisa menunjukkan banyak atau hasil-hasil yang bagus, hasil yang signifikan dalam pekerjaanmu ya. Atau kalau kamu related dalam hal romance tadi, setelah itu kalian akan menjadi akrab, kalian akan menjadi semakin dekat ya antara lovers yang bersatu kembali ini. Dan kemudian banyak membuat rencana, karena night itu memang energinya rencana guys. Kalian mungkin akan merencanakan liburan bersama atau nonton konser bareng gitu. Tapi yang pasti something exciting ya, yang menyenangkan sekali, dan semuanya bergerak cepat. Selama ini mungkin kamu merasa kayak hidupmu lambat begitu Virgo. Setelah kamu berurusan kembali dengan dia, hidupmu jadi bergerak dengan cepat. Yes. Mari kita lihat kartu nasihat untuk kamu di 1 minggu ke depan. Reflect God's compassion. Oke, dalam proses renewal ini kemungkinan besar akan ada ego yang bermain, Virgo, ego ya yang bermain. Seolah-olah I don't need you maybe ya. Kemudian kayak ngapain juga ada lu, lebih bagus sendiri. Ngapain juga gue harus dipartnerkan dengan lu dalam pekerjaan ini. Gue ngerjain kerjaan gue juga bisa sendiri. But I don't think so Virgo ya. Karena memang tujuan rencana universe dengan munculnya kartu Major Arcana Renewal ini adalah supaya kalian bergerak bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat begitu. Jadi compassion yang dimaksud di sini adalah kerendahan hati ya. Kayak merasa sense of belonging ya. Kamu harus bisa memaafkan. That's the compassion guys. Compassion itu kasih sayang lo ya. Kamu harus bisa memaafkan, kamu harus bisa menerima orang apa adanya, kamu harus bisa membuka hati, membuka kesempatan. Just reflect the God's compassion. Kira-kira ciri-ciri Tuhan seperti apa ketika dalam berbaikan, atau apa yang diajarkan Tuhan ketika dua orang disuruh berbaikan? Itulah yang perlu kamu lakukan supaya Knight of Wands ini bisa segera terrealisasi, supaya pergerakan cepat tadi bisa segera berjalan atau berlangsung ya. Kalau kamu kayak misalnya diam-diaman lagi gitu ya, main sulit-sulit begitu guys, nanti jadi lambat ya. Sementara begitu renewal ini datang, harusnya semuanya bisa berjalan dengan cepat dengan God's compassion ini ya. Oke. Kamu tidak dapat video extended Virgo, nggak apa-apa guys. Kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. Ada The Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, yang di atas ada The Chariot. Oh, Earth sign rata-rata Major Arcana di awal ya guys. Awal minggu ini Divine Intervention sangat kuat untuk kalian Taurus, Virgo, Capricorn. Kartu sebelah kiri semuanya Major Arcana, Taurus, Virgo, Capricorn. Dan kamu juga Capricorn dapat The Chariot. Yes. Oke. Wow, lagi-lagi ini tentang moving on ya, walking away and moving on.
Capricorn juga aku rasa begitu. Kamu akan diangkat dari sebuah situasi yang menyakitkan Capricorn supaya lukamu bisa segera disembuhkan. Kamu kayak lagi di medan perang guys. Kamu udah gak mampu ngapa-ngapain lagi, begitu yang aku lihat. Dan kemudian ada datang chariot. Jadi kayak datang kereta kencono gitu ya, yang dikendalikan oleh universe untuk menjemput kamu dari kekacauan tersebut. Kamu akan diangkat naik ke chariot tersebut, dibawa pergi. Dan itu memang related to walking away ya, atau moving away, atau moving on. Oke. Yang pasti kamu keluar dari situasi chaotic yang kacau balau di awal minggu ini, dan universe akan segera menyembuhkan yang berkaitan dengan luka di situ guys, painful ya, karena this is the Three of Swords. Kalian lihat satu-satunya deck kartu Three of Swords di deck ini doang yang ada angelnya yang pegang tangan, yang aku punya ya decknya begitu. Nah ini kamu yang dalam keadaan terluka tadi di medan perang atau situasi chaotic tadi, dan kemudian kamu dibawa pergi oleh universe supaya kamu masuk ke tempat yang tenang, dan kemudian di situ kamu akan disembuhkan ya. Ada proses healing yang mulai terjadi. Kamu kenapa? Apa yang sakit? Bagian mana yang terluka sini tak sembuhkan? Dia yang bilang begitu, kayak dokter ini baju putih. Bisa jadi memang kamu benar-benar akan berhadapan dengan dokter guys, literally ya. Kamu mungkin masuk ke sebuah instansi kesehatan yang tidak mampu lagi menghandle kamu, dan kemudian akan datang pencerahan untuk keluarga atau siapapun kerabat yang mengurus kamu di situ untuk membawa kamu pergi rujuk ke tempat yang lebih baik misalnya, dan kemudian akan ada perkembangan, ada kemajuan dalam kesembuhanmu ya, karena kamu akan segera dihandle oleh tangan yang tepat Capricorn. Oke. Kalaupun ini berkaitan dengan perasaan hati saja, tidak ada sakit fisiknya, kamu akan segera dihandle oleh orang yang tepat. Bisa jadi dia dalam bentuk manusia, atau bisa jadi dia dalam bentuk kayak pencerahan begitu tentang how to cure your pain ya, atau rasa sakit hati yang kamu miliki. Oke. Kita akan lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Capricorn. Using love, strength, and discernment. Jangan berusaha untuk selalu menang katanya Capricorn. Oke, I am not trying to win the approval of people. Kayak ada yang mencoba untuk mewujudkan prinsip kemenangan sesuai dengan standarnya sendiri, tanpa kamu sadari kamu sudah tidak mampu Capricorn. Ya, ada medan pertempuran, situasi chaotic, dan kamu bilang beginilah seharusnya terjadi kalau mau menang. Tapi kamu udah gak mampu lagi untuk membuat begini itu terwujud. Makanya datang rescue yang menyelamatkan kamu dalam bentuk The Chariot, Major Arcana in Divine Time, di waktu yang tepat. Jadi kamu jangan berontak-berontak, itu hanya akan memperburuk keadaanmu, hanya akan membuat kamu tambah parah lukanya ya. Ikuti aja Chariot ini, karena kamu akan segera masuk ke tangan yang tepat untuk memulai proses healing. Kamu gak perlu melakukan perlawanan apapun lagi. Oke guys, sudah selesai untuk Earth Sign. Kita akan segera teruskan ke Fire Sign. Dimulai dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar guys? Kamu dapat video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Dan hujan guys. Nada suaraku mungkin akan meninggi guys, gak apa-apa ya. Oke Aries, ini dia pesan penting untuk kamu selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, The Ten of Swords di cross dengan The Four of Pentacles. Oke, 10 itu adalah angka terakhir ya guys. Masuk ke Fire Sign sudah tidak terlihat Major Arcana ya. Jadi kebanyakan Aries akan membuat keputusan atau dipercaya untuk bertindak atas hidupnya sendiri. Begitulah ketika Minor Arcana datang ya. The Ten of Swords ini adalah situasi menyakitkan, menyedihkan, kekecewaan, walking away ya, menjauh dari keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan ya, yang selama ini kamu pertahankan. Aku lihat Aries, kamu tuh kayak berusaha untuk tetap kuat dalam sebuah situasi, tapi itu adalah akhir dari usahamu guys. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu kapan dia harus berperang, kapan dia harus berhenti berperang, kapan dia harus bertahan, kapan dia harus berhenti bertahan, kapan dia harus terus berjuang, atau kapan dia harus surrender, ya pasrah. Dan aku lihat dengan munculnya The Ten of Swords ini, kamu memutuskan untuk berhenti berjuang
Aries. I don't know why guys, just take how it resonate to your personal life. Kamu sudah terlalu lelah dan memutuskan untuk berhenti ya. Dan kemudian the Four of Pentacles ini adalah simbol dari kestabilan. Setelah kamu keluar dari masa-masa yang menyakitkan, menyulitkan tadi itu, dalam 7 hari kamu akan merasa kayak ini jauh lebih menyenangkan. Setelah aku keluar dari situasi sulit tadi, memutuskan berhenti berhadapan dengan keadaan sulit tadi, hidupku jauh lebih tenang. Dan keputusan itu kamu ambil sendiri untukmu dan kamu nikmati sendiri. Dan terlihat ada approval di sini guys ya. Karena aku ngerasa dari the Ten of Swords masuk ke Four of Pentacles itu adalah keadaan yang menyenangkan, keadaan yang tenang ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Aries. Aduh kenapa hujan sih ya guys. Leave a trail of love as you walk the earth. Ketika nanti kamu keluar, jangan cari masalah guys. Jangan meninggalkan masalah, tapi sisakanlah cinta katanya. Tunjukkan jejak-jejak cinta ketika kamu melangkah keluar dari situasi chaotic atau kekacau balauan yang kamu hadapi di awal minggu ini. Let's say begini guys, misalnya kamu mau resign dari kantormu, dari tempat pekerjaanmu karena di situ udah toxic banget, misalnya kamu udah nggak suka lagi begitu, kamu jangan berantem sama teman kerjamu, sama atasanmu atau sama manajemen, nggak usah, nggak perlu, sisakan yang baik-baik saja kenangan terakhir di situ, silakan keluar. Karena begitu kamu keluar pun aku lihat ada kestabilan di sini ya, di akhir minggu aja kamu udah bisa jadi kamu dapat kerjaan baru begitu, atau kamu dapat insight tentang apa yang akan kamu lakukan berikutnya di dalam hidupmu, karena kan Four of Pentacles kan stabil ya guys. Asalkan kamu tidak menyisakan hal-hal buruk di belakang ya. Ada peluang untuk membuat hal buruk, misalnya kayak kamu bisa marah ke seseorang atau memaki seseorang begitu, but that's not a wise option ketika nanti kamu melangkah keluar dari the Ten of Swords ini ya. Sisakan yang baik-baiknya saja katanya. Oke. Kamu dapat video extended Aries, kita akan bahas ini nanti. Oke, lanjut guys ke fire sign yang kedua, ada Leo. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Leo di 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada Justice, di bawah ada the Seven of Cups. Yang aku rasa di sini kamu punya kemampuan untuk membuat kayak keputusan lah ya, bisa dibilang, karena Justice ya, yang tepat untuk hidupmu, karena memang Justice serve for you ya guys. Ketika Major Arcana datang Justice ini, keadilan akan ditegakkan untukmu di awal minggu ini guys. Tapi kemudian ada begitu banyak pilihan yang muncul di akhir minggu ini. Jadi kayak gini, ya udah ayo kita, karena kan ada misalnya ada seorang apa ya gitu ya, saudara, siblings guys, kakak adik gitulah. Dan kemudian orang tuanya kemarin udah bawa si kakak ke mall. Oke. Si kakak udah beli apa yang dia mau. Anggaplah orang tua itu universe. Dan kemudian kamu ketika si adeannya ketika melihat si kakak dibawa ke mall, kamu ngambek dong. Ih, kenapa aku nggak dibawa ke mall? Aku kan pengen jalan-jalan juga, pengen beli sesuatu begitu. Dan kemudian God atau orang tua kamu bilang, ya udah kita ke mall. Minggu depan kamu ke mall ya, mama bawa di mall, nanti kamu bisa beli apa yang kamu mau, kakak tinggal di rumah gitu. Kamu dibawa ke mall di akhir minggu ini dan kemudian kamu bingung mau pilih apa. Bisa bayangkan, keadilan dikasih ke kamu dikasih kesempatan tapi kamu bingung untuk melakukan apa. Sementara ketika kamu tidak mendapat kesempatan atau diperlakukan dengan tidak adil, kamu komplainnya banyak banget Leo. Minggu ini akan dari marah menjadi bingung, kayak begitu deh. Dari kesel menjadi bingung. Awal minggu terasa kesel dan kemudian senang, kemudian bingung. Begitu deh. Karena the Seven of Cups ini adalah pilihan yang terlalu banyak, too much option, terlalu banyak hal yang terjadi di dalam hidupmu dan kamu sulit untuk menentukan ya. Even begitu banyak pilihan tapi kamu sulit untuk menentukan. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Ada walk away from illusion and toward truth.
Dari Seven of Cups ini beberapa diantaranya adalah ilusi guys. Jadi kamu itu merasa banyak pilihan, ternyata itu adalah ilusi. Ya bukan itu yang kamu inginkan. Oke, let's say misalnya kamu melihat ada sebuah baju di mall tadi ya, karena temanmu pakai, kamu rasanya kayak pengen punya baju yang sama. Sementara kalau ditanya ke hatimu, kamu nggak suka bentuk baju, model baju, warna baju yang seperti itu. Ya, jadi akhir minggu ini penuh dengan pilihan, tapi banyak ilusi di dalamnya yang mungkin akan menjebakmu. Mumpung keadilan ditegakkan untukmu, manfaatkan sebaik-baiknya peluang yang diberikan ke kamu untuk memilih yang terbaik, Leo. Jangan sampai kamu memilih ilusi, memilih yang terlihat indah tapi bukan yang kamu inginkan. Oke? Oke guys, Leo nggak dapat video extended. Kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang terakhir. Ada Temperance, ini kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Wow. Awal minggu ini kamu akan diberi kesempatan memilih Sagittarius ya, dan kemudian kamu kebingungan karena terlalu banyak pilihan. Itu yang terlihat jelas sekali di sini guys. Ada apa dengan fire sign ya guys? Mereka rata-rata bingung dengan pilihan. Aries, Leo, Sagittarius begitu banget yang begitu kuat banget tentang pilihan dan kemudian bingung dengan pilihan ya. Oke, yang penting untuk kamu pahami mengenai pilihan atau option yang ditawarkan ke kamu di 1 minggu ini Leo adalah tentang harapanmu yang ingin kamu wujudkan. Karena banyak sekali guys, orang akan lebih memilih sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan harapannya, dengan cita-citanya. Tapi mungkin karena mengikuti standar dunia begitu ya. Mungkin kamu, let's say contohnya begini deh. Dalam hal karir sebenarnya kamu pengen jadi seniman. Tapi akan lebih dihormati kalau kamu misalnya ASN atau PNS begitu ya, masa depan terjamin. Padahal sebenarnya kamu pengennya jadi seniman gitu guys, free, bebas, nggak perlu masuk pagi, keluar sore gitu. Dan ada peluang kamu akan memilih tetap memilih menjadi ASN atau PNS, dan kamu akan memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan passionmu dan kamu akan menjalaninya untuk jangka waktu panjang. Bayangkan rasanya guys, memilih sesuatu yang tidak kita inginkan, padahal ada pilihan dan tersedia yang kita inginkan di situ. Kita tahu itu yang kita inginkan, tapi kita malah caplok yang lain. Apakah itu masuk dalam missing opportunity? Yes, tentu saja ya Sagittarius. Ketika kita memilih sesuatu ya bukan yang kita inginkan, padahal yang kita inginkan tersebut adalah bagian dari pilihan, itu yang disebut dengan missing opportunity ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Focus on God's love, katanya ada cerita fokus di sini guys. Berarti apapun itu yang menjadi passionmu itu ya, kan tadi sekian banyak pilihan Seven of Cups toh. Beberapa di antara pilihan ini ada yang tidak kamu inginkan tapi menggiurkan untuk dipilih, dan peluang untuk kamu memilih yang tidak kamu inginkan tapi menggiurkan sangat besar begitu. Tapi ada yang kamu inginkan itu kamu tahu sesuai dengan God's plan. Makanya kamu harus fokus kepada God's love supaya bisa melihat God's plan. Karena sayang sekali Sagittarius tidak ada major arcana untuk kamu di 1 minggu ke depan. Jadi kamu itu kayak lagi diuji kebijaksanaannya ya, lagi diuji kemampuannya untuk berpikir wise gitu deh guys ya. Bisa jadi mungkin ada tawaran untuk curang, di saat yang sama juga ada tawaran untuk bersikap jujur. Dan kalau kamu melihat yang curang itu terlihat berkilauan, karena setelah itu mereka naik mobil Mercy. Dan kamu tahu Tuhan menginginkan kamu bersikap jujur, memilih yang jujur. Tapi kamu bilang nggak mau jujur, lebih cantik Mercy. Gitu Sagittarius yang terlihat di 1 minggu ke depan ya. So be careful, focus on God's love. Silakan kamu ingat-ingat seperti apa kebaikan Tuhan sama kamu. Itu nanti akan membuat kamu merasa yakin bahwa sebaiknya kamu memilih apa yang telah dinasihatkan Tuhan atau yang diinginkan Tuhan untuk kamu pilih. Begitu guys ya. Aduh, hujannya mudah-mudahan masih kedengaran ya guys. Aduh, sorry deh. Oke, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera lanjut ke air sign, dimulai dari
The Justice, ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang di atas ada The Star, yang di bawah ada The King of Wands. Wow. Ini tentang keterkenalan ya guys. Dikenal orang akan aware sama kamu di 1 minggu ke depan ini Libra. Dari yang awalnya mungkin kamu mengenal seseorang, katakanlah namanya A gitu ya. A ini nggak pernah menganggapmu ada, maka di 1 minggu ke depan A ini akan melihat kamu ada ya. Karena universe memberikan kartu The Star untukmu. This is about fame guys. Dikenal, diakui keberadaannya ya. Atau kalaupun ini bukan tentang fame, ini bisa juga tentang solusi atas permasalahan yang cukup jelimet aku lihat yang kamu hadapi dari beberapa waktu sebelumnya Libra. Di awal minggu ini akan keluar solusi tersebut, dan itu akan membuat kamu semakin percaya diri ya. Apapun itu tadi ceritanya, baik itu tentang pengakuan atau solusi, di akhir minggu kamu akan semakin percaya diri dengan eksistensimu. Ini seperti hadiah untuk kamu guys, karena di kirinya itu adalah Major Arcana. Universe memberikan itu untuk kamu karena kamu layak untuk mendapatkannya ya. Kamu sudah lama menunggu-nunggu ini dan kamu layak mendapatkannya. Untuk kalian content creator guys, atau misalnya tiktokers, selebgram ya, atau youtuber, mungkin kalian sedang menunggu ada peningkatan view akan datang ya, karena universe yang menyuruh orang datang menonton gitu ya. Dan kemudian kamu akan jauh lebih percaya diri untuk untuk berbuat hal-hal kreatif Libra dalam pekerjaanmu begitu ya. Kalau kalian related atau resonate mengenai readingan ini dalam hal romance misalnya, yang awalnya kamu itu mungkin menyukai seseorang, dia nggak suka sama kamu, akhirnya dia akan menyadari kalau dia suka sama kamu. Kamu itu something, kamu itu istimewa ya. Awalnya mungkin seseorang memblokir kamu, kemudian blokirmu akan dibuka. Kalian akan kembali berbicara dan kamu akan merasa dirimu powerful, bangga, dan merasa percaya diri. Itu yang terlihat di sini ya Libra. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Make the best of every situation, katanya. Jangan sombong Libra, karena aku melihat King of Wands ini terlihat, I don't know guys, matanya itu mata-mata yang kayak lupa kacang akan kulitnya. terutama untuk kalian yang resonate dengan readingan ini dalam hal bisnis misalnya, kamu mungkin ngejar-ngejar proyek dari sebuah perusahaan besar. Di awal minggu ini kamu akan dapat kabar bahwa kamu diterima gitu ya untuk jadi partner. Amin ya guys. Dan kemudian kamu kayak langsung, lihat nih akhirnya gua berhasil. Ketika kartu make the best of every situation, lakukan yang terbaik dalam setiap momen di 1 minggu ke depan. Dan aku rasa kesombongan bukanlah sesuatu hal yang baik yang bisa dibanggakan. Ya nggak sih guys? Oke. Yang baik-baik saja ya. Jadi kalau misalnya memang ini kesempatan besar, kamu harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kamu harus persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Kamu jangan sampai bikin malu Libra, karena Tuhan sudah mempercayaimu dengan kartu The Star ini. Lakukan yang terbaik katanya ya guys. Oke. Dan kenapa hujannya semakin deras? I don't know. Ya begitulah kadang-kadang guys. Kita lanjutkan untuk air sign yang kedua ya. Ada The Lovers, ini kartunya para Gemini. Halo Gemini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan ya Gemini. Oke. Di atas ada The Magician dan di bawah ada The Hangman atau Awakening. Guys, sebentar ya guys ya. Oke, I'm back guys. Yang aku lihat di sini adalah proses spiritual awakening yang sangat powerful sekali terjadi pada kamu Gemini di 1 minggu ke depan ya guys. Kamu itu kayak dibangunkan deh guys. Kamu akan menyadari banyak hal yang selama ini tidak kamu sadari. Kamu mungkin melihat sebuah situasi dari satu sudut pandang saja selama ini, tapi kemudian
Di satu minggu ini kamu akan melihat dari berbagai macam sudut pandang dan itu akan membukakan pikiranmu. Karena awakening ini adalah kartu pencerahan, guys. Yes, this is enlightenment. Be delightful. This is enlightenment. Dan kartu di awalnya adalah The Magician. Jadi dua-duanya adalah divine intervention. Kamu akan bergerak ke sebuah titik dan kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa melawan pergerakanmu tersebut. Semakin kamu melawan, kamu semakin mumet, guys. Semakin pusing, semakin tidak tahu harus berpikir apa, keadaanmu semakin kacau. Bisa jadi mungkin akan ada sakit fisik karena ini spiritual journey ya, guys. Antara baru dibangunkan atau akan segera naik level dalam spiritual awakening. Wow, this is something, Gemini. The Magician ini powerful ya, guys. Akan ada kekuatan besar yang menggerakkan kamu di awal minggu ini untuk melakukan sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah kamu sadari betapa pentingnya bagi di hidupmu. Dan kemudian setelah kamu bergerak ke situ, kamu menyadari ada divine intervention dalam bentuk enlightenment, Gemini, dan kamu akan mau nggak mau harus melakukan hal tersebut. Tentunya, guys, ketika Major Arcana datang di dalam hidup kita, dua kartu Major Arcana apalagi ya sekaligus, itu kita akan penuh dengan kebingungan. Kenapa aku melakukan ini? Kenapa jadi begini? Kenapa hidupku jadi begini? Begitu. Tapi itu sebenarnya tujuannya baik ya, untuk kalian yang percaya sama Tuhan tentunya, guys. Bisa jadi ada Gemini yang gak percaya sama universe begitu. Yang percaya sama Tuhan pasti yakin bahwa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah yang terbaik. Ya, termasuk orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup kita itu semua tujuannya bagus gitu. Dan semua yang kita jalani saat ini adalah tujuannya baik, termasuk divine intervention atau major arcana yang muncul di kamu, The Magician dan Awakening ini tujuannya baik, Gemini. Kamu akan penuh dengan kebingungan, guys, di satu minggu ke depan, gak ngerti mau ngapain, kenapa ini bisa terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Kamu akan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi saran aku, Gemini, dalam proses spiritual journey, semakin kamu mencoba mengelak atau menahan-nahan sesuatu atau menghindari sesuatu, hidupmu akan makin kacau. Trust me, guys, ya. Kamu akan segera mendapatkan the tower. Tapi setelah kamu pasrah dengan your intuition, dengan suara hatimu, ini yang harus aku lakukan, ini yang harus aku kerjakan, ini yang terbaik untukku, maka kamu akan jauh lebih enjoy dalam menghadapi spiritual journey ini. Ini benar-benar kebangkitan spiritual yang intens, guys. Pemahaman akan banyak hal yang terjadi sekaligus. Kalian mungkin akan memang merasakan sakit fisik, Gemini. Bisa jadi ada pegel-pegel di badan, atau ada sakit tenggorokan, atau perasaan sesak di dada, karena akan ada cakra-cakra yang diaktifkan begitu. Terutama sakit kepala yang paling sering di antara kedua alis mata ya. Itu biasanya tanda-tanda kalau third party the third eye ya, mata ketiga diaktifkan. Karena aku lihat kayak banyak cakra yang sekaligus diaktifkan dalam proses spiritual awakening atau spiritual journey ini ya. Intens sekali di satu minggu ke depannya. Aku harus bilang congratulations ke kalian, Gemini. Selamat, guys. Banyak orang yang pengen sekali merasakan ini tapi tidak bisa merasakannya. Banyak orang yang pengen sekali melihat dari perspektif yang berbeda tapi tidak dikasih kesempatan melihat dari perspektif yang berbeda. Kenapa ya? Apakah Tuhan jahat? Bukan. Karena memang belum waktunya, bukan di life cycle yang ini. Dan Gemini yang resonate dengan readingan ini, memang kamu terpilih untuk bisa menjalani spiritual awakening, kebangkitan spiritual di satu minggu ke depan yang intensnya aku lihat ya. Congratulations, Gemini. Karena itu aku bilang selamat tadi untuk kalian ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe. Oke, commit to a spirit of excellence. Oh my god. Kalian akan jauh lebih bijaksana, Gemini. Amin ya. Kalian akan jauh lebih cerdas, kalian akan jauh lebih pintar, kalian akan jauh lebih intuitif, guys, dalam menghadapi hidup ini, dalam melihat peluang-peluang hidup, dalam memahami kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kalian akan jauh lebih cerdas dan bijaksana dalam menjalani hidup ini dimulai dari satu minggu ini ya, guys. Commit. Ingat, Gemini, nasihatnya adalah commit. Komit itu obat batuk. Komit itu adalah berjanji, berkomitmen to a spirit of excellence. Once kamu biarkan divine intervention masuk, the spirit, good spirit, the white spirit, universe akan membimbing kamu dalam proses spiritual journey ini.
Kalau kamu ikuti bimbingan itu Gemini dengan tidak belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, maka kehidupanmu akan jauh lebih menyenangkan dalam menjalani ini. Karena trust me guys, this is not good ya. Spiritual awakening atau spiritual journey dalam keadaan intens itu nggak enak banget, semuanya serba salah. Tapi the spirit will guide you ya, the good spirit, the white spirit will guide you katanya. Oke. Kamu dapat video extended Gemini, kita akan bahas ini nanti di video extended ya guys. Lanjut ke air sign yang terakhir ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Guys, hujannya udah berhenti. Siapa tadi? Mulai dari mana tadi yang dapat hujannya? Aries kalau Libra, mulai dari Libra. Hanya air sign aja yang dapat. Oke. Mari kita lihat pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. The Two of Cups. Dan kemudian The Knight of Pentacles. Oke. Ada harapan yang menjadi kenyataan dan kemudian silakan susun strategi atau rencana sebaik-baiknya ke depannya katanya ya. Jadi 1 minggu ini kamu mungkin senang, bukan mungkin sih, The Two of Cups itu memang kartu senang ya guys. Kamu akan senang Aquarius ya, karena harapanmu terwujud, oke? Dan kemudian di pertengahan Mei ini bukan berarti kamu harus berleha-leha guys ya, kayak udah tercapai saatnya tidur 4 hari gitu, bukan ya. Kamu harus segera membuat planning atau rencana yang strategis satu atau yang komplit lengkap kayak blueprint gitu mengenai harapanmu yang telah terwujud ini. Oke. Jadi mungkin ada orang yang akan segera menemukan pasangannya begitu ya guys. Ada yang mau jadian gitu Aquarius di awal minggu ini. Dan kemudian silakan kamu plankan kira-kira hubungan ini akan kemana berikutnya ya. Atau ada 2 orang yang selama ini pacaran kemudian setuju akan segera menikah. Harapan menjadi kenyataan. Oke, The Two of Cups. Kemudian silakan langsung segera diberesin semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Pernikahan model apa yang akan kita jalani, siapa undangannya, bagaimana cateringnya, itu harus segera dilakukan katanya, jangan ditunda-tunda ya. Jadi jangan sampai kamu itu lengah gitu deh ya Aquarius. Kalau ini misalnya dalam hal karir atau bisnis, kamu mungkin akan menerima tawaran kepercayaan begitu guys. Let's say misalnya ada special project yang dipercayakan ke kamu, nih kamu handle nih project, ada duitnya gitu ya guys. Yes, akhirnya aku dipercaya. Kamu mungkin bilang begitu, terus kamu tidur 4 hari gitu. Enggak, langsung ketika kamu terima pemberitahuan tersebut, langsung kerjakan apa yang akan kamu lakukan. Karena kamu dalam masa-masa The Two of Cups ini sangat positif sekali dan sangat potensial sekali untuk berpikir atau membuat strategi yang baik dalam hidupmu. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Speak words of love katanya. Oke, ada Two of Cups, speak words of love, dan kemudian The Knight of Pentacles about strategy. Jangan sombong kayak gitu guys ya, jangan kayak takabur begitu, karena harapan yang menjadi kenyataan ini kemungkinan besar bikin kamu kayak besar kepala guys. Tetap baik hati, kind ya, humble, oke. Tetaplah ingat siapa dirimu yang dulu ketika harapanmu belum menjadi kenyataan Aquarius. Oke, tapi yang jelas speak words of love ini adalah dengan berbicara yang baik-baik ya. 1 minggu ke depan itu hati-hati kalau bicara, jangan sombong gitu lah ya guys. Kayak lihat nih siapa nih yang akhirnya dapat project nih, gua kan, lu mah kagak ada yang beres, semua cuman gua doang yang dipercaya. Jangan yang begitu-begitu ya. Jangan yang terlalu overwhelming atau terlalu over confidence ya. Santai aja ya. Ucapkan yang baik-baik di 1 minggu ke depan, itu penting sekali dalam membuat energimu tetap oke guys, menyusun strategi. Kalian tahu guys kenapa kalian disuruh menyusun strategi? Karena tantangan kedepannya akan sulit. To be honest, jujur aja aku tak bilang sama kamu Aquarius, euforia ini mungkin akan bikin kamu lengah. Kenapa ini datang berbarengan, langsung disuruh buat strategi? Karena yang mau kamu hadapi kedepannya sulit. Semakin cepat kamu mengatur planmu, semakin sedikit damage atau kemungkinan kerusakan yang akan kamu buat ketika kamu mendapatkan harapan yang menjadi kenyataan ini. Oke? Oke guys, itu dia untuk air sign yang terakhir. Kita akan segera masuk ke water sign. Yang pertama adalah The Chariot. This is Cancerian card. Halo Cancer, apa kabar?
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. The Empress, the Five of Pentacles. Oke, aku ngelihat ada orang yang akan depending on you, bergantung ke kamu, membutuhkan bantuanmu di 1 minggu ke depan, Cancerian. Dan kamu punya kemampuan untuk membantunya, tapi kamu sepertinya tidak mau bantu dia. Kok gitu Cancer? Jangan gitu dong. Kamu kadang-kadang kamu bilang, ya pikirkan dirimu sendiri dulu. Kadang-kadang kamu mau bilang begitu di readinganmu. Yes, tentu saja guys, berdasarkan apa kartu yang keluar ya. Tapi yang aku lihat yang membutuhkan bantuanmu ini benar-benar powerless. Dan di saat yang sama, sebagai seorang Cancerian yang baik hati, ketika kamu mampu, agak aneh guys kalau kamu jadi nggak baik hati. Begitu tarot reader bekerja Cancer. Ya, kita itu melihat karakternya, melihat zodiaknya, melihat kartunya, dan melihat apa yang aku rasakan. There's something wrong with you Cancer, karena kamu tuh rajin, gemar membantu orang. Even pada saat kamu tidak mampu, kamu gemar membantu orang. Kalau tadi aku ngomong ke Taurus, mungkin aku nggak akan bilang begitu. Oke, kamu gemar membantu orang dan dalam keadaan mampu, tapi kamu nggak pengen bantu kayak begitu. Kamu kayak pengen menikmati seseorang menderita Cancer 1 minggu ke depan. I don't know why. Bisa jadi mungkin ada sahabatmu ya yang kamu anggap dulunya sahabat, ternyata berkhianat begitu, tidak bisa dipercayai. Kalian kemudian no communication setelah beberapa bulan begitu. Dan kemudian dia datang lagi, bisa gak sih tolong bantu aku lagi ada masalah nih begini. Dan kemudian kamu bisa membantu Cancer dan kamu bertanya-tanya, why? Kenapa aku harus bantu kamu? Guys, kalau kamu berpikir seperti itu, coba nanti inget-inget ya, di 1 minggu ke depan kan, entah ini terjadi di Rabu atau Kamis, kamu pasti kayak merasa bersalah Cancer. Itu dia tandanya kamu tidak sejalan ya, antara apa yang kamu pikirkan dengan tindakanmu, dengan hatimu itu berbeda. Itu kalau terlihat di kartu guys, the Five of Wands, tapi ini yang muncul the Five of Pentacles. Ketika kamu melakukan sesuatu dan membuat hatimu galau, maka seharusnya kamu tidak melakukan hal tersebut. Ketika kamu menolak membantu dalam keadaan mampu dan hatimu jadi galau, seharusnya kamu bukannya menolak tapi membantu. Itu yang mau tak bilang ke kamu Cancer ya, bukannya apa-apa guys. Karena kamu sedih kalau kamu tidak baik ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. With God, all things are possible. Karena di sini memang Empress-nya muncul, bisa jadi nggak kamu sadari Cancer, bisa jadi ya. Di awal minggu ini energi kamu Empress diberikan oleh universe, karena ini kan divine card ya guys, atau kartu major arcana. Mungkin kamu belum menyadarinya, tapi all things are possible, semuanya mampu di dalam Tuhan. Karena itulah kartu pertama yang datang untuk kamu adalah kartu Tuhan, the major arcana. Inilah yang buat aku tadi harus bilang ke kamu, kenapa kamu lakukan itu. Kamu udah dikasih kemampuan, kamu udah dikasih kesempatan. Universe memberikan ini untukmu supaya kamu help people. Ketika kamu tidak memanfaatkan ini, I don't know guys, itu sama aja melenceng ya, keluar dari jalur. Nanti kamu akan kena the tower. Kadang-kadang Tuhan itu atau universe itu kasih kita kesempatan untuk membantu orang, itu kayak perpanjangan tangan lo Cancer. Dia tuh memilih orang yang tepat. Nggak sembarangan orang dikasihin kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan. Dia pilih orang yang tepat. Dan kamu adalah katanya orang yang tepat. Tapi entah kenapa kamu akan menolak. Dan katanya jangan ditolak. Oke? Kamu dapat kartu video extended ya. Nanti kita lihat ceritanya ini seperti apa. Ini di sini ya guys, ini di sini, ini di sini. Oke, jangan sampai salah. Oke. Kita lanjutkan ke water sign yang berikutnya. Halo, ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih.
Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, kesombongan dia. Apa yang harus aku bilang ke kamu ini Scorpio? Ada arogansi, keangkuhan, kesombongan yang terlihat di awal minggu ini Scorpio, yang akan membuatmu puyeng di akhir minggu. Let's say kamu adalah seorang Scorpio yang couple saat ini. Kemungkinan kamu akan lirik-lirik cewek lain atau merespon ketika cewek-cewek lain melirik kamu. Atau kalau kamu Scorpio perempuan, kamu sudah punya pasangan, ketika ada cowok-cowok, hai, cewek bilang begitu, kamu langsung, iya apaan sih bang gitu. Tapi kamu mendekat ke dia. Kamu kayak mau bikin masalah dalam hidupmu karena energi Wands-mu ini guys. Karena kartu berikutnya yang datang adalah The Ten of Wands ya. You are the King of Wands. Oke. Bisa jadi mungkin kamu mengabaikan seseorang, nggak sampai 7 hari guys, kamu butuh bantuan dia. Bisa jadi kamu mungkin memblokir seseorang, nggak sampai 7 hari kemudian kamu kangen sama dia. Kayak begitu yang mau terjadi di 1 minggu ke depan ini. Arogansi, kesombongan, keangkuhan, atau kepercayaan diri yang super tinggi, atau anggapanmu terhadap dirimu yang sangat WOW sekali, ya itu arogansi ya guys. Itu membuatmu berada dalam masalah Scorpio ya. So it's better keluar dari King of Wands ini. Karena ini minor arcana, kamu yang putuskan jadi King of Wands atau tidak jadi King of Wands. Kamu yang memutuskan mau jadi arogan atau tidak arogan. Kamu yang memutuskan mau sombong atau tidak sombong di awal minggu ini. Karena yang aku lihat ke depannya kamu akan membutuhkan seseorang. Atau kamu akan jadi kayak apa ya guys, kayak ada turnover yang cepat ya. Mungkin di kantor kamu males nyapa seseorang di awal minggu ini, males gue nyapa dia gitu. Akhir minggu kamu disuruh bosmu untuk bertanya ke dia, kayak begitu. Tahu kan rasanya gimana Scorpio? Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu guys. It's time to be adventurous and play. Bisa jadi kalian selalu merasa diri eksklusif ya. Entah Scorpio apa ini ya guys. Don't kill me ya. Aku hanya menyampaikan pesan. Bisa jadi kalian adalah Scorpio yang selalu merasa diri kalian itu eksklusif begitu guys. Dan orang-orang mungkin menganggap kalian itu nggak fun, nggak menyenangkan. Kalian akan sangat terganggu di akhir minggu ini dengan sikap kalian tersebut. So be humble, ya, baik hati, rendah hati, injek tanah katanya Scorpio, ya, jangan arogan, jangan merasa dirimu itu nggak butuh siapapun, mungkin gitu guys, ya, berbuat baiklah selagi bisa ke orang-orang di sekelilingmu. Jalin komunikasi yang baik dulu, at least di awal minggu ini. Jangan sampai ada orang yang kamu diamin atau kamu cuekin dulu, karena nanti kamu akan butuh dia, kayak gitu guys. Ya, it's time to be adventurous and play. Kemungkinan besar kalau ada yang mengajak kamu, misalnya grup gitu ya, ayo dong Scorpio kita makan bareng gitu, istirahat makan siang ya, kamu sudah bisa mulai ancar-ancar dari hari Senin ini, ikut deh gitu ya. Karena kan tiba-tiba ada tawaran gitu datang yang selama ini mereka tidak pernah mengajak kamu misalnya, itu kan mungkin agak mencurigakan bagimu ya, tapi itu sebenarnya kayak membuka jalan untuk kamu supaya di masa sulitmu di akhir minggu ini kamu udah disediain jalan, udah ada jalan untukmu mendapatkan bantuan begitu. Bisa jadi gitu ya guys. Ini heran deh, ini orang kok tiba-tiba ramah ya sama gua. Kamu bilang begitu di awal minggu ini, Senin, Selasa, Rabu misalnya. Awalnya dia nggak pernah mau ngomong sama gua, dan gue juga don't give a fuck about them misalnya begitu. Terus tiba-tiba kayak dibukain jalan begitu. Scorpio apa kabar? Gitu. Terus kamu bilang, kamu mungkin kayak membuang muka gitu, bodo amat gitu ya, nggak pedulian. Padahal itu sebenarnya jalan yang dibukakan untukmu. Karena nanti kamu akhir minggu akan membutuhkan bantuan dia. Seperti itu yang terlihat untuk kamu Scorpio di 1 minggu ke depan ya guys, oke? Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir guys. Ada Pisces, this is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin.
Oke, yang di atas ada the Ten of Cups dan yang di bawah ada the Ace of Cups. Wow. Ini kartu-kartu bagus semua, kabar baik untuk kamu ini Pisces ya, the Ten of Cups dan kemudian the Ace of Cups ya. Oke. Ada pesan penting untuk kamu guys dari munculnya kedua kartu ini. Berhentilah untuk at least 1 minggu ke depan ya untuk mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Utamakan dulu kepentinganmu katanya guys. Ini berbanding terbalik dengan readingan Cancer tadi ya. Kalau kalian misalnya punya Cancer di berchart kalian Pisces, coba lihat readingan Cancer deh guys. Siapa tahu itu berguna atau kalian lagi berurusan atau memfokuskan seorang Cancerian saat ini. Karena yang aku lihat di sini Pisces, kamu itu terlalu banyak memberi di awal minggu ini. Kamu itu banyak berkorban untuk kebersamaan begitu. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu disuruh untuk lebih banyak mengutamakan dirimu dulu daripada berkorban untuk orang banyak. Oke, ini biasanya berkaitan dengan energi ya. Mungkin kamu sudah mulai exhausted istilahnya ya guys, kayak udah mulai lelah, udah mulai redup. Kamu bayangkan lampu yang udah mulai kehabisan minyak Pisces, ya itu akan redup ya, pelan-pelan dia akan meredup. Tapi kamu masih tetap berusaha untuk memancarkan cahayamu begitu guys. No, it's time to mundur dulu sebentar Pisces. Kamu isi dulu lampumu, perbaiki sumbunya, dan kemudian setelah 1 minggu ini berlalu guys, kamu bisa kembali menyala lagi, menerangi banyak lagi kayak begitu ya. Banyak di antara Pisces yang spiritual aktivis guys. Bisa jadi Pisces yang lagi dengar ini adalah Pisces tarot reader. Halo kakak abang, satu rekan profesi ya. Atau kalian adalah healer ya. Kalian sudah terlalu banyak berurusan dengan orang dari beberapa waktu sebelumnya, dan di awal minggu ini kalian terlihat cahayanya redup kak bang ya. Jadi silakan mundur dulu, recharge yourself ya. Jadi kalau ada orang yang curhat begitu Pisces, kamu bisa bilang sorry aku lagi nggak ada waktu gitu, lagi ada urusan sama entah sama siapa lah ya, sama teman aku. Kamu misalnya tahu nih setiap kali nih orang ngechat kamu pasti mau numpahkan semua unek-unek, tapi kalau dia lagi happy dia nggak pernah dekat sama kamu. Nah nanti di awal minggu ini kemungkinan dia datang, dia akan chat lagi, Pisces di mana, ketemu yuk di sini yuk, aku pengen ngomong deh, pengen cerita deh panjang lebar. Kamu tahu setelah dia cerita kamu lelah banget ya, dan dalam keadaan lampumu tadi mulai meredup Pisces, bukan waktu yang tepat untuk mendengar curhatan orang ya. You have to love yourself first ya, supaya kamu bisa handle people. Jangan gara-gara kamu terlalu fokus ke orang lain, orang lain mematikan cahayamu begitu deh. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Shine your inner light brightly. Ada cahaya kalian Pisces, aku tidak bisa gambarkan. Kalian lihat cahaya ini guys. You got your own light. Aku yakin ini yang resonate dengan readingan ini tarot reader ini guys. Pisces itu kan jagoannya tarot reading ya. Atau ya cenayang begitulah ya, nenek sihir. Yang suka ini, yang suka apa, menghealing orang begitu. Cahayamu masih dibutuhkan gitu deh guys, inti dari kartu nasihat ini. Cahayamu masih dibutuhkan, so mundur sebentar, recharge, dan kemudian isi minyaknya, perbaiki sumbunya, pastikan cahayamu tetap terang karena kamu masih sangat dibutuhkan ke depannya. Setelah 1 minggu ini berlalu, 1 minggu ini adalah waktu untuk istirahat bagimu. Oke, itu dia pesan untuk Pisces. Dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kali ini guys. Halo Taurus, kemudian halo Aries, halo Gemini, dan halo Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat tentunya ya guys ya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian semua, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.